Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Dr. Hajah Nurmasari SHM. Yang terhormat Jamaah Masjid Islamic Center. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa menghadiri kajian jelang buka puasa di Masjid Islamic Center. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kajian jelang buka puasa akan diisi oleh Ustazah Dr. Hajah Nurmasari SHMH dengan tema keluarga sakinah, begitu. Nah, sebelum kita memulai kajian pada sore hari ini, marilah kita melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustazah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Islamic Center yang berbahagia, ini rata-rata jamaahnya muda ya, Mbak ya. Ya rata-rata umurnya umur jelang pernikahan. Begitu nggih? Wah, yang jawab cuma perempuan ya? Oh, yang semangat yang perempuan? Oh ya. Sengaja, saya sebenarnya tahu saya jamaahnya masjid kalau sore seperti ini siapa, nanti kalau malam itu siapa gitu saya tahu. Tapi kalau jamaah jelang sahur, saya yakin deretannya akan berbeda umur di sini. Itu sudah nature-nya begitu. Maka suami saya itu spesialis imam untuk yang sholat tarawihnya itu jelang sahur katanya. Karena diajak cepet gitu orang-orang tua itu, bacaannya cepet, sudah gitu baca Al-Baqarah alif lam mim. Dikira akan panjang, ternyata cuma 5 ayat. Alhamdulillah sore hari ini saya bisa membersamai calon-calon dari keluarga sakinah di masa yang akan datang. Amin. Bagi yang hari ini di hari Ahad berpuasa dengan banyak agenda, dipersilahkan untuk tetap duduk menyimak. Minimal seakan-akan menyimak. Sebab saya mendoakan yang menyimak dan mengamalkan sedikit ilmu yang saya bagi ini nanti akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Juga ada yang sedang menunjuk-nunjuk di kamera karena diputar sampai gini-gini. Nah, ya biasa. Saya pun juga begitu kok. Saya tidak perlu menutupi, Mbak, waktu saya di Korea. Wah, kok gaya di Korea. Dapat sebagai orang Muhammadiyah saya ditawari tiket jalan-jalan menikmati liburan bagi wisata halal. Waktu ditelepon saya tanya, kenapa saya yang ditelepon? Karena sepertinya ibu suka jalan-jalan. Wah, luar biasa. Jadi kalau suka jalan-jalan itu silahkan disebarkan di sosial media. Siapa tahu nasib akan berpihak, kita ditawari jalan-jalan merasakan wisata halal. Apalagi di Korea. Tapi bingung juga ya, wisata halal, saya tanya sholatnya di mana? Sholat itu apa? Oh, ternyata saya harus menjelaskan itu we have to pray 5 times in a day, bla 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 bla. Nah, saya malah jadi ceramah. Nah, kemudian saya juga ditawari operasi untuk memancungkan hidung. Nah, saya juga bingung juga.
Karena saya terus menjelaskan Islam itu mengajarkan untuk menjaga tubuh. Itu bedanya ajaran Islam dengan agama lain. Tubuh kita itu tidak boleh diodel-odel. Nah, orang Jawa bilang begitu. Nah, saya kembali ke tadi bahwa sore hari ini tema kajian yang akan saya bawakan, ini banyak juga mbak-mbak yang di atas ya. Mbak-mbak yang di atas ini sepertinya sedang melihat view terbaik, view di masjid dan view masa depan. Kira-kira begitu ya mbak ya? Oh ya, kok Bu Norma tahu karena saya pernah muda ya kan? Saya tuh pengajian Ramadan Ustadz Wijayanto di fakultas sebelah. Saya minta diantar teman saya. Saya ditanya teman saya, kamu kok sekali ngaji Ustadz Wijayanto? Satu, karena itu Ustadz Wijayanto, masa muda saya idola. Yang kedua, sepertinya saya akan bertemu. Nah ini masjid kita ini ramah perempuan dan anak. Saya bawa anak dan sini juga bawa anak. Ini produk keluarga Sakinah ini. Nah, kemungkinan dia akan main itulah, benar dugaan saya. Iya. Anakmu lucu ya mbak? Nah, karena apa tadi saya katakan, saya ngaji, nawaitu saya pertama menuntut ilmu, talabul ilmi, yang kedua, barangkali saya bertemu jodoh saya di pengajian Ramadan di fakultas sebelah. Doa saya manjur loh. Kalau tidak percaya, itu hasilnya. Yang duduk di sana itu. Jadi silahkan di masjid ini dibatin ya, dan dilafalkan doa-doa terbaik. Ya. Saya tidak melarang, karena doa-doa terbaik, doa-doa yang didengar oleh Allah. Tapi jangan sampai menarasikan doa orang yang terdolimi. Ya Allah, saya sudah sekian lama menanti jodoh, ya Allah. Betapa hambamu ini sengsara, ya Allah. Gitu. Nggak perlu seperti itu. Ya, insya Allah jodoh itu akan menjemput. Nah yang pertama kali dijemput sebenarnya, kalau mau mendapatkan keluarga sakinah adalah calon mertua yang membawa ke keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ini agak berbeda dengan keterangan yang biasanya diberikan oleh para ustadz dan ustadzah. Mengapa saya katakan menjemput? Karena datangnya ikatan mitsaqon ghalidho antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai pernikahan itu dimulai ketika ada yang namanya masa ta'aruf, ya kan? Nah sebelum masa ta'aruf yang ada adalah masa bagaimana kita mendapat perhatian. Sebenarnya yang paling penting itu bukan mendapat perhatian calon suami atau istri. Saya berikan resep paling penting adalah mendapat perhatian calon mertua. Mbaknya mantap banget begini. Nanti sakit loh mbak kalau terlalu keras gitu. Nah ini yang agak berbeda yang saya sampaikan. Mbak ini kalau pengajian memang videonya dibikin apa? Gambar ininya diperbesar saja, gambar apa? Audiensnya. Kan tadi katanya pengajian sore ini mau menjemput jodoh, mengamalkan ilmunya Bu Norma. Terus nanti berdoa. Nah, kayak begitu. Ada yang bertanya ke saya, "Bu, saya boleh istikharah enggak? Istikharahmu isinya apa?" Saya pengen banget yang itu tapi sepertinya Allah menjauhkan. Itu namanya bukan istikharah, saya bilang. Nah, jadi tadi, bagaimana kita berhasil merebut hati calon mertua untuk mendapatkan calon yang membawa kita ke keluarga sakinah. Jadi kuat ya. Jadi kuat hari ini. Cara atau strategi merebut hati calon mertua. Sekarang saya tanya jamaah yang ada di depan. Oh ini kayak kuliah aja ya. Ini bukan kuis ya, bukan kuis. Nggak ada nilai A, B, C, D, X, Y, Z. Nanti nggak masuk form portal. Saya tanya ya mas, yang pakai baju koko, telur, bebek. Ya. Mic-nya dibawa ke sana ya. Ngaji anak muda itu beda memang metodenya. Saya tanya ya mas, ini kalau orang Madura bilang baju yang dipakainya itu adalah biru. Di Madura semua warna kan biru ya. Biru daun dan biru laut. Nah, ini biru. Mas, cara menjemput mertua agar keluarga sakinah itu menurut pemahaman Mas bagaimana? Pakai mic saja Mas. Gimana caranya?
Jangan nunduk Mas, nanti yang mau dijemput nggak lihat nanti wajahnya. Gimana Mas? Belum ada pikiran ke situ, Pak. Bu. Belum ada? Belum ada pikiran ke situ. Belum ada pikiran ke situ. Pikirannya masih jauh. Oh, Masnya nunjuk sebelahnya. Mic-nya dibawa ke belakang, Mas. Katanya sebelahnya sudah punya pikiran. Wah, luar biasa. Luar biasa loh. Jamaah masjid ini bisa menebak pikiran orang. Saya baru tahu. Jangan-jangan pikiran saya tertebak soal menu sahur nanti malam. Silakan. Menaikkan privilege, Bu. Menaikkan kapasitas diri, Bu. Menaikkan kapasitas diri, luar biasa. Tepuk tangan jamaah. Jadi memang investasi yang paling mahal adalah investasi pada diri sendiri. Bagaimana kita bisa mendidik generasi yang soleh dan soleha, sementara kita tidak termasuk golongan orang-orang yang berusaha menjadi hamba yang soleh dan soleha. Bagaimana saya mengajarkan berjilbab pada anak saya, mengatakan bahwa nak berjilbab itu adalah perintah agama, bukan perintah mama. Kalau saya tidak bisa mengajarkan cara berjilbab. Tapi lama-lama semuanya adalah perintah mama. Ya, awal-awal saya tekankan nak berjilbab itu perintah agama. Perintahnya menutup aurat. Mulai sekarang belajar untuk menjalankan perintah agama. Satu demi satu dipelajari, satu demi satu diamalkan. Nah benar, menaikkan kapasitas diri. Jadi tema utama kita kali ini mengenai keluarga sakinah, itu yang pertama adalah bagaimana kita menjemput calon mertua. Dan calon mertua itu kita jemput dengan kita bermodal kapasitas diri. Satu, menaikkan kapasitas kita sebagai muslim yang terbaik. Ya kan? Mas kira-kira kalau Mas hafalnya cuma kulhu falak binas, laku enggak Mas jadi calon menantu? Enggak. Karena kalau saya dulu gampang, siapa yang mau dapat saya, pertanyaannya adalah suruh jadi imam sholat maghrib. Lihat dulu bacaannya, ya kan? Bulagepen teman saya. Itu orang tua saya meniru metodenya Kiai Haji A.R. Fahrudin. Ya. Jadi setiap kita menjadi tamu di rumah Kiai Haji A.R. Fahrudin itu, maka kita akan diminta untuk menjadi imam sholat. Nah, kakak saya pernah mengantar buah ke Kiai Haji A.R. Fahrudin, diminta untuk jadi imam sholat. Kata dia, waduh, ngimami Kiai Haji A.R. Fahrudin katanya. Tapi ya enggak apa-apa. Nah, tadi saya katakan, menjemput itu dengan calon. Mengapa saya katakan calon mertua? Karena merekalah yang kemudian melahirkan generasi yang soleh dan soleha. Dan karena nanti kita akan menjadi bagian dari keluarga mereka. Itu tadi yang pertama. Yang kedua adalah, selain yang dipikirkan adalah calon mertua adalah bagaimana kita menjemput calon kita sendiri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Ada sebuah pertanyaan pada saya, Bu, calon suami saya itu belum bekerja. Saya tanya, pertanyaannya perintah agama itu bekerja atau memberi nafkah? Karena ternyata terminologi bekerja bagi dia adalah mendapat pekerjaan formal dengan batasan gaji sekian. Bukan itu perintahnya. Maka yang menjadi ukuran adalah perintah agama itu bagaimana? Kalau kemudian kita membatasi calon kita, orang yang sudah bekerja dengan penghasilan sekian, apakah dia menyadari bekerjanya itu sebagai bentuk upaya mencari nafkah bagi keluarga? Jangan-jangan dia sedang sibuk bekerja untuk dirinya sendiri. Saya kasih tahu ya, mbak-mbak yang ada di sini. Suatu hari saya membaca cerita seperti layaknya layangan putus. Di situ dikatakan bahwa saya itu hidup dengan orang yang numpang hidup dengan saya. Yang setiap hari menjadikan saya ATM. Saya bekerja tiap hari di kantor dan dia tinggal terima dan tinggal mengurus anak. Wah, tajam sekali Mbak seperti ini bagi seorang perempuan. Ya, itu sebabnya saya selalu mengatakan pada perempuan, mandirilah secara finansial. Bukan berarti harus bekerja secara formal, tapi mandiri secara finansial itu akan mensupport keluarga.
Tentu itu dibicarakan dengan suami. Mana format terbaik Anda bisa mandiri secara finansial. Jangan pagi, siang, sore, malam jualan online. Lupa segala kewajiban terhadap keluarga. Kalau prinsip saya menjadi perempuan itu satu, menjadi istri terbaik. Itu penting. Yang kedua itu menjadi ibu terbaik bagi anak-anak saya. Ya tentunya sebelum itu harus menjadi anak yang terbaik dari orang tua. Maka saya bisa saja bekerja penuh waktu, tapi perhatian kepada keluarga juga penuh waktu. Tidak ada yang paruh waktu. Bekerja juga penuh waktu, perhatian kepada keluarga juga penuh waktu. Belajar untuk multitasking, tidak ada satupun yang dikalahkan. Kalau terjadi sesuatu dengan keluarga kita, harus quick respon. Tapi ajari keluarga untuk tidak mempermasalahkan hal-hal yang tidak penting di saat kita sedang bekerja. Nah, kembali kepada tadi. Kualitas diri menjadi ukuran sangat penting ketika kita akan membawa diri menjadi keluarga yang sakinah. Nah, keluarga sakinah tentu dimulai dari pemahaman mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan. Mbak, saya mau cerita sebanyak apa, sebenarnya mereka ini semua sudah paham. Bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah itu setara. Tapi ada tapinya, Mbak. Setiap kali saya selesai ceramah begini, sekarang mengatakan, Bu, tapi Bu Nurma manut kan sama suami. Ya manut, masa enggak manut? Saya mengatakan, tapi suami saya manut sama saya. Kalau sudah ada makanan terhidang, dia enggak pernah protes. Manut dia sama saya. Kalau saya akan bekerja jam 7 pagi, berangkat jam setengah 7, suami saya juga manut sama saya, enggak pernah protes. Semua ada manutnya. Tergantung kadar manutnya itu seberapa. Jadi jangan pernah ya mencari suami yang apa-apa kok mau hujan. Tahu maksudnya? Dan jangan pernah menjadi suami apa-apa mau hujan. Jadi sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Karena salah satu ciri keluarga sakinah mawaddah warahmah yang paling berat saat ini adalah mengelola emosi antar anggota keluarga. Mbak, dilihat ya, nanti kalau sudah menikah, kira-kira suaminya itu sudah mau hujan atau belum? Kalau sudah mendung, kita harus membuat suasananya kembali menjadi bersinar, cerah. Mas, dilihat ya nanti ya, kira-kira istrinya itu nanti kalau jelang lebaran, belum diajak ke toko beli perlengkapan itu wajahnya kira-kira gimana? Jangan sampai dia menangis tersesengkan, kira-kira gitu ya. Nah, kalau caranya dulu gampang, saya pernah melihat ya. Seorang suami bertanya kepada saya, Bu, saya itu nggak punya uang untuk lebaran. Pak, gini saja. Paling tidak Bapak membantu menyiapkan segala sesuatu di rumah. Lebaran itu tidak identik dengan hal-hal yang baru, saya katakan seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita harus senantiasa menciptakan keluarga sakinah itu karena itu tugas laki-laki maupun perempuan. Jadi menciptakan keluarga sakinah itu bukan hanya tugas seorang istri. Saya tidak mengatakan istri-istri ya, tapi istri. Ini semua paham yang ada di sini. Kenapa saya tidak menyebut istri-istri? Ya. Jadi kewajiban itu harus kita letakkan pada standar yang sama, bukan standar yang ganda. Sebagai penasihat perkawinan, selalu orang mengatakan pada saya, Bu, saya mau menyelesaikan perkawinan saya. Karena kami tidak bisa menjadi keluarga sakinah. Karena penyebabnya adalah istri yang menuntut terlalu banyak. Seperti itu. Saya minta dibuatkan daftar tuntutan istri. Bingung juga dia. Apa ya Bu ya? Lu katanya tadi menuntut terlalu banyak. Ketika diminta membuat daftar, ternyata tidak mudah. Jadi ketika kita menghadapi suami dan istri itu, ketika sedang ada masalah, kunci dari keluarga sakinah adalah ingatlah 1000 kebaikan yang pernah dilakukan kepada kita. Tulis di sisi kiri. Kemudian tulis di sisi kanan. 1000 kebaikan yang pernah kita lakukan untuk dia. Minimal jawabannya itu sama. Tapi pasti akan ketemu pasangan kita sesungguhnya akan memberi lebih dari yang kita minta. Ini yang kadang-kadang sulit ya. Jadi salah satu mengendalikan marah itu. Dulu almarhum bapak saya mengatakan, Dok, kalau kamu saking marahnya itu istighfar. Kalau saking marahnya lagi kamu berwudu. Setelah itu baca Quran, sholat semuanya. Dan yang terakhir kata
kok yo kamu tuh masih diliputi kemarahan, ya. Cobalah kamu untuk kemudian menuliskan kemarahanmu. Nggak jadi marah nanti. Nah ini penting, karena sekarang ini Mbak Mas semua, hadirin yang dirahmati Allah, kita hidup dalam dua dunia. Yang pertama kita hidup dalam dunia nyata, yang kedua kita hidup di dalam dunia maya. Tentu tantangan kita saat ini berbeda dengan tantangan-tantangan pada zaman sebelumnya. Mengapa ada lagu Ojo Dibanding-bandingke? Karena memang kita itu hidup di zaman yang berbeda. Ya. Kalau dulu kita bisa saja mengatakan semua masalah keluarga itu ada di ruang privat kita, ada di rumah tangga kita. Nah sekarang sudah beralih kepada ruang maya. Maka menjaga kehormatan pasangan itu juga berada di dua ruang. Ruang nyata dan ruang maya. Mbak Mas, jangan dipikir sekedar menulis status di Facebook atau Instagram itu mudah loh bagi orang yang sudah menikah. Sangat tidak mudah. Kalau saya mau menulis ini, saya selalu memikirkan perasaan suami dan anak saya. Saya pernah ya menuliskan anak saya, selamat nak, kamu juara gitu. Apa kata anak saya? Mama riak katanya. Oh ya nak, mama ini, mama take down postingnya. Nah kemudian saya juga pernah menyatakan hari ini makan sederhana. Saya upload masakan sederhana. Itu namanya humble bragging istilahnya. Pura-pura humble ya, tapi sebenarnya nggak humble. Apa kata suami saya? Ma, ayah itu nggak bisa menafkahi kamu untuk bisa makan yang lebih enak, po ma. Oh, saya take down lagi. Itu sebabnya hari ini kita mulai harus ingat ya. Coba Mbak, kalau sedang ada di tempat-tempat publik mau foto Mbak, suka-suka dimanyun-manyunkan toh Mbak? Ya enggak? Coba diingat perasaan orang yang melahirkan jenengan Mbak. Karena saya pernah untuk melahirkan seorang anak itu lapisan kulit saya itu diiris 7 kali sebesar sepanjang 15 cm. Jadi betapa perjuangan seorang ibu itu diiris 7 lapis sepanjang 15 meter, sementara kita kegores 1 lapis saja rasanya sudah sakit luar biasa. Coba Mas, kalau jenengan mau posting agak tidak pas, coba dipikirkan perasaan bapak jenengan Mas. Apakah mau menampilkan sesuatu itu sudah dipikirkan oleh orang yang melahirkan kita di dunia, oleh orang tua kita di dunia. Nah ini karena waktunya sudah sangat mepet, karena saya tadi memang lebih banyak pengantar, saya ingin menekankan mengenai keluarga sakinah itu sendiri. Saya membawa buku ini, silahkan nanti bisa dibaca. Saya merekomendasikan terutama untuk calon bapak yang ada di sini ya. Kalau yang ibu-ibu nanti gampang ikut pengajiannya Bu Norma aja kalau hari Jumat ya. Ini, tuntunan menuju keluarga sakinah. Tahu nggak Mbak kenapa saya mintanya kepada mas-mas untuk membaca? Karena mbak-mbak itu beda dengan mas-mas. Kalau mbak-mbak itu bisa multitasking. Sambil baca, sambil nyetrika, orang ketang gosong. Sana mesin cuci. Kalau laki-laki nggak bisa Mbak. Ya, dia sedang asik masih main game kok sampean WA. Jawabnya Y. Ditelepon, nggak diangkat. Lama-lama ditelepon berkali-kali, tambah nesu. Nah, kemudian dimatikan. Centang 1, sini emosi. Kalau cuma mau mementi emosi itu gampang di dunia ini. Yang tidak gampang itu menjadi pemadam kebakaran. Dan pemadam kebakaran di dunia yang paling berat itu adalah pemadam kebakaran emosi. Ya, jadi status nanti. Kalau cuma memadamkan api itu tidak lebih berat daripada memadamkan emosi. Karena kebakaran emosi itu bisa merusak peradaban umat manusia. Emosi, hawa nafsu itu yang harus dikendalikan. Adanya penjajahan di muka bumi, adanya kerusakan di muka bumi itu karena tidak adanya pemadam kebakaran emosi dan hawa nafsu. Lampu sudah dinyalakan, ini seperti di Masjid Nabawi ya. Kalau lampu sudah dinyalakan terus langsung jenggirat semua. Ya anggap saja ini sedang menuju di Masjid Nabawi. Ingat ini bulan puasa, silahkan berdoa. Semoga dimudahkan Allah untuk bersegera mendapatkan kuota haji. Loh, betul. Saya sewaktu Bu Ustadz Wijayanto pulang haji itu, saya mengatakan hari itu, Bu, saya kok belum haji ya? Beliau menjawab,
insya Allah Mbak, paling juga bisa segera daftar. Nah, atas karunia Allah, di bulan yang sama beliau menyatakan beliau pulang haji dan saya ingin berangkat haji. Di bulan yang sama tidak saya berangkat haji tentu. Karena kan haji setahun satu kali. Di bulan yang sama saya mendaftarkan dan mendapat kuota untuk antri berhaji. Nah, itu juga karena apa? Karena haji itu dulu saya berpikir, saya ya Allah semoga dimudahkan saya berhaji ketika secara fisik masih sangat kuat. Nah, itu juga perlu didoakan. Tadi saya sampaikan bahwa ketika kita bicara mengenai pilar dari keluarga sakinah, maka asas-asas dari keluarga sakinah itu ada hal yang sangat penting untuk kita kita selalu ingat. Ya. Yang pertama adalah kalau kita berbicara mengenai keluarga sakinah, asasnya adalah karomah insaniyah. Bahwa laki-laki dan perempuan itu sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan dan keutamaan, karomah. Maka untuk mewujudkan keluarga sakinah, ini suara saya harus berhadapan dengan suara di luar sana. Ini biasanya juga begini kan, di Masjid Nabawi itu juga, sama di Masjidil Haram biasanya orang berdoa itu nanti lama-lama jelang azan baru agak mereda. Karomah insaniyah itu mendudukkan kita bahwa dalam keluarga sakinah yang harus diingat adalah potensi manusia harus dioptimalkan. Maka menjadi tugas masing-masing anggota keluarga sakinah agar potensi keluarga itu tidak menjadi potensi belaka. Beruntung Mas kalau kita dikaruniai oleh istri yang pintar. Beruntung Mbak kalau kita dikaruniai oleh suami yang pintar. Itu kalau kita taunya suami dan istri itu pintarnya sekarang. Tapi kita selalu ingat loh, bahwa kepintaran itu adalah potensi. Maka tugas kita adalah mengoptimalkan potensi itu sebaik mungkin. Nah, salah satu kelemahan dari keluarga kita ini adalah orang juga di dalam keluarga pun melakukan yang namanya wrongly judgment. Mengira bahwa pasangannya, mengira bahwa anggota keluarganya tidak bisa memiliki kelebihan, tidak memiliki potensi. Ini yang harus kita perbaiki. Saya dulu berpikir bahwa sepertinya anak saya itu enggak pintar hafalan. Karena dia kalau lombanya nyanyi saja. Lama-lama saya kemudian istighfar dan saya kemudian minta maaf sama dia. Nah, sebenarnya potensimu itu juga hafalannya. Iya, Ma. Tapi Mama lebih percaya saya lebih bisa nyanyi daripada hafalan. Sekarang saya kejar hafalan ternyata juga bisa. Nah, potensi inilah yang menjadi tugas dari anggota keluarga sakinah. Oh ya, sebentar tuh ada yang bisik-bisik, kayaknya besok saya dapat keluarga sakinah. Ini sambil ngeliatin kamera lagi. Cie. Hai Mbak. Sebelahmu Mbak, tenang saja. Nah, kemudian yang kedua adalah asas hubungan kesetaraan. Di dalam keluarga sakinah, pola hubungan manusia itu didasarkan pada kesetaraan. Dalam Quran surat Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Baik laki-laki maupun perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Maka menjadi ukuran bahwa asas kesetaraan ini penting. Maka tidak ada dalam keluarga sakinah itu tanpa dibangun oleh kesetaraan. Semua berlomba-lomba menuju derajat takwa. Memang ayat Al-Hujurat ini termasuk ayat favorit yang saya tempel di rumah. Giliran ada yang berbuat tidak adil di rumah, saya langsung tunjukkan ayat ini. Mengapa? Karena tadi kita diminta untuk menghargai kesetaraan. Ingat, dalam proses penciptaan manusia,
Dalam risalah Nabi Adam dan Hawa yang terjadi adalah bukan hanya Nabi Adam yang mendapat godaan setan. Juga bukan hanya Hawa. Bukan hanya Nabi Adam dan Siti Hawa yang memohon ampun pada Allah dan akhirnya diampuni. Tetapi keduanya menghadapi masalah yang sama. Menghadapi godaan, terjerumus dalam godaan dan akhirnya memohon ampun. Sama dalam keluarga sakinah nanti tantangan yang akan dihadapi oleh suami dan istri itu akan luar biasa. Asas yang ketiga adalah setelah kita membicarakan mengenai kesetaraan adalah keadilan. Sebenarnya semangat adil itu adalah memberikan hak yang dimiliki sesuai dengan peran dan fungsinya. Mbak, kita jangan adil ya Mbak ya nanti kalau jadi istri. Kalau Anda sering nulis me time, suami itu nanti juga perlu yang namanya me time. Apa me time-nya suami? Nonton sepak bola. Ya. Sampai orang ini dengan bola luar biasa. Alhamdulillah Ronaldo sudah Muhammadiyah. Ya opo rek, saya tuh bilang seperti itu. Ya. Kita ini suka sekali termakan hoax-hoax sepak bola. Sampai ketika saya mengajar, membahas mengenai rancangan KUHP yang geger dulu, long years ago, 20 years ago, 20 tahun yang lalu. Pertanyaan saya kepada dosen saya adalah, Pak, apakah pidana santet akan masuk KUHP? Jawabnya dosen saya adalah, iya Mbak Norma, tapi sulit. Kenapa? Nah nanti yang memberikan kesaksian ahli, nanti dukun santet nomor berapa Mbak Norma? Nah kan seperti itu. Nah saya mengatakan, gini saja, dukun santet itu di Indonesia diberdayakan ketika ada pertandingan sepak bola Indonesia lawan Malaysia, harus membuat bola itu menggelinding biar skornya 10-0. Saya bilang seperti itu. No, Bu Norma kok suka sepak bola? Suka Mbak, karena suami saya suka sepak bola, saya agar adil membaca pikiran dia, saya mempelajari sepak bola. Mbak ini nggak tahu apa bedanya pemain sepak bola A dengan Z, bahkan nggak ngerti ya. Mana itu yang loser bla 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 dan mana yang itu GGMU. Nggak ngerti kan Mbak GGMU? Nggak apa-apa Mbak, tidak ditanya di akhirat. Ya. Nah, selanjutnya dari asas keadilan kita akan beranjak kepada asas mawaddah warahmah, kasih sayang. Kalau mawaddah itu cenderung pada kita membicarakan cinta karena kelekatan fisik, maka warahmah itu kita cenderung membicarakan cinta secara emosional. Ya, maka biasanya di awal perkawinan itu mawaddahnya kenceng ya Mbak. Ya semakin bergeser nanti semakin bukan hilang Mbak. Nanti kadar warahmahnya akan semakin tinggi. Tetapi jangan secara natural membiasakan itu. Yang harus kita lakukan adalah kita senantiasa membalance antara mawaddah warahmah. Caranya tadi, kita harus hargai betul bahwa manusia itu diciptakan dengan karomah. Setiap manusia itu punya potensi. Jangan undermine dengan potensi, apalagi pasangan kita sendiri. Sudah selesai? Jangan Mbak. Bukannya, ini waktu Inggris kan, bukannya nanti jam 22:30. Ya. Puasa di Inggris itu puasa, bukan terberat sih godaannya. Bukan apa-apa itu loh, tapi kita puasa, nanti orang bawa es bir di sebelah kita dan mengatakan Norma, I think you are thirsty. I don't think so, I'm thirsty, I'm fasting today. Saya bilang seperti itu. Don't you will be collapse with your fasting? No, saya bilang seperti itu. Mereka tuh berpikir kalau saya puasa tuh collapse gitu loh, meninggal. Yo enggak. Manusia 3 hari itu enggak. Itu seperti orang Turki bertanya kepada saya, Norma kalau kita bepergian sholatnya gimana? Combine. Combine tuh gimana? Jamak, saya bilang. Dia enggak ngerti sholat jamak. Ya. Nah yang kelima adalah asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat. Ini Mbak, kupinang kau dengan cinta. Mau Mbak dipinang dengan cinta? Jangan Mbak. Meminang itu dengan niat. Dan niat itu bukan hanya ada dalam hati, diucapkan dengan lisan, tapi niat itu juga harus diwujudkan dengan perbuatan. Sini nak, kamu berniat untuk ngaji hari ini, luar biasa ya nak ya. Dan dia bingung, plastik ini fungsinya untuk apa, kira-kira begitu. Nah dari tadi bahwa pemenuhan kebutuhan hidup dunia dan akhirat itu menjadi penting dalam keluarga sakinah. Ya. Maka dalam keluarga sakinah tadi,
Kalau kita sudah memenuhi kebutuhan dunia akhirat, kita diharapkan akan membawa keluarga kita itu pada yang namanya ketenangan. Itulah sebenarnya inti dari keluarga sakinah itu. Bahwa keluarga yang penuh ketentraman dan penuh ketenangan. Bukan keluarga yang penuh ketergesa-gesaan untuk memenuhi setiap kebutuhan anggota keluarga. Ingat ya, mensegerakan itu berbeda dengan tergesa-gesa. Maka mensegerakan menikah bukan berarti tergesa-gesa menikah. Mensegerakan untuk mendapatkan nafkah terbaik bukan berarti tergesa-gesa. Semuanya harus dengan penuh perencanaan dan semuanya harus penuh dengan doa karena kita hanya bisa senantiasa memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya di antara kita banyak yang berpikir bahwa mensegerakan nikah berarti tergesa-gesa. Itu namanya diburu-buru. Padahal inti dari keluarga sakinah, dari asal katanya adalah ketenangan itu sendiri. Mbak, jangan sampai ya, kita nanti membina keluarga sakinah itu tenang di dalam kehidupan nyata, tapi penuh riak di dalam kehidupan maya. Bergelombang luar biasa, semuanya diupload. Kan ada ya perempuan, saya dikasih uang belanja seminggu cuma segini loh, gitu kok bangga. Kalau saya bangga dong, saya hari ini sama suami menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga ke depan loh, belajar lebih giat loh, bekerja lebih banyak loh. Jadi seperti itu. Ingat bahwa pasangan suami istri itu layaknya kaki kanan dan kaki kiri yang berjalan seiring sejalan. Tidak bisa kalau semuanya maju bersama-sama, tidak bisa semuanya tertinggal bersama-sama. Ingat yang namanya perempuan itu bukan konco wingking, tetapi perempuan adalah mitra yang bergandengan dengan laki-laki. Sampai di sini atau bagaimana, Mbak? Sudah bersiap berdoa untuk berbukanya berapa menit ya di masjid ini? Berdoanya macam-macam soalnya, Bu, gitu. Kita berbuka jam 17.50 kurang 2 menit lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan yang penuh berkah ini. Dan sekali lagi bulan ini adalah bulan yang mengupayakan kita untuk bisa belajar dan memperbaiki diri, meluruskan niat untuk mendapatkan doa-doa terbaik kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Albiru manitaqo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tausiah dari Ustadzah Nurma sangat menggugah hati ya. Mungkin bisa diinformasikan kalau ingin ikut kajian Jumat itu di mana Ustazah? Untuk ya, yang putri. Nanti saya punya kajian sih. Jadi sebenarnya kajian itu dibentuk untuk menjadi istri terbaik, untuk menjadi profesional terbaik, dan menjadi ibu terbaik. Jadi temanya tentang 3 itu ya. Jadi bagaimana kita menjadi profesional terbaik di bidangnya, menjadi istri yang terbaik bagi suami kita, ya, dan menjadi orang tua terbaik, dan tambah satu lagi menjadi anak terbaik bagi orang tua dan mertua kita. Nanti bisa diinfo lebih lanjut. Iya, terima kasih Ustazah. Karena waktunya sudah menjelang berbuka, alangkah lebih baik kita akhiri kajian jelang berbuka pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi jamaah yang senantiasa mendengarkan tausiah dari Ibu Nurma. Saya akhiri di kajian jelang buka pada sore hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.